Sudah terlihat ya? Ya, baik. Sudah terlihat semuanya di laptopnya Sudah, masing-masing? Ibu. Sudah ya? Sudah, Bu. Bu. Baik, hari ini kita akan belajar materi tentang penyajian data yang sebenarnya sudah dipelajari di pertemuan kedua kemarin itu ya. Hanya saja kita hari ini penyajian datanya dalam eh, menggunakan aplikasi gitu ya. Nah, kita review sedikit materinya. Data statistika itu tidak hanya cukup dikumpulkan dan diolah ya, tetapi juga perlu disajikan dalam bentuk yang mudah dibaca dan dimengerti. Biasanya pemahaman itu akan lebih mudah apabila disajikan dalam bentuk tabel, grafik, atau gambar. Gambarnya ini bisa dalam bentuk histogram, box plot, dan lain-lain gitu. Untuk histogram dan box plot sudah pernah dipelajari ya di pertemuan sebelumnya ya. Eh, Kemudian dalam hari ini kita akan belajar tentang aplikasi Minitab ya. Jadi Minitab ini merupakan salah satu aplikasi untuk mengolah data statistika, dan Minitab menyediakan fasilitas pengolahan data untuk statistika dasar dan statistika lanjutan. Nah, pengolahan data tersebut mencakup analisis, regresi, analisis varians, analisis multivariat, analisis deret waktu, simulasi dan distribusi data, serta fasilitas untuk menghasilkan suatu grafik. Ya, serta banyak lagi nanti metode-metode statistika yang ada yang bisa kita gunakan eh, dengan aplikasi Minitab ini, gitu ya. Jadi mungkin sekarang kita masih belajar di dasarnya gitu, masih menghitung min, median, modus, kuartil, persentil gitu ya, masih menghitung ukuran pemusatan data. Maka mungkin untuk aplikasi ini belum terlihat terlalu penting gitu ya. Tapi ketika nanti semakin ke depan kita akan belajar semakin banyak teori yang harus kita tahu, semakin banyak metode statistika yang akan kita ketahui, dan itu tidak cukup hanya menggunakan Excel gitu ya, tidak untuk menghitung atau untuk mengolah data menggunakan metode-metode statistika lanjutan itu tidak cukup hanya menggunakan Excel, karena di Excel rumusnya terbatas gitu ya. Kita perlu aplikasi untuk mengolah data. Salah satunya kita menggunakan Minitab. Nah, pada Minitab ada yang namanya proses input data ya. Sebelum diolah, data tersebut terlebih dahulu diinputkan ke dalam jendela worksheet ya. Proses penginputan data dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu menginputkan data secara langsung ke dalam sel atau mengambil dari data yang telah tersedia, dari file yang telah tersedia gitu ya. Nah, jadi untuk menggunakan aplikasi Minitab ini, eh, kita perlu memasukkan data terlebih dahulu. Ya, cara memasukkan datanya itu ada dua gitu ya. Boleh langsung menginputkan atau mengambil dari data yang sudah ada. Misal kita sudah punya data dalam bentuk Excel, itu bisa langsung kita buka gitu ya, bisa langsung ngelink nanti dari Minitab ke Excel, atau dari simpanan-simpanan yang sebelumnya gitu. Kita pernah menggunakan Minitab sebelumnya, kita udah nge-save datanya, itu bisa kita buka kembali gitu ya. Dia akan tersimpan. Nah, untuk menginputkan data melalui jendela worksheet adalah dengan memasukkannya ke dalam satu kolom, karena satu kolom berarti satu variabel. Oke, ini contohnya ya. Baik, mungkin sekalian kita langsung aplikasikan saja ya ke Minitab-nya. Silahkan yang sudah punya Minitab dibuka ya, langsung dibuka aplikasinya.
Ya, langsung dibuka aplikasinya ya. Eh, sudah? Ada yang sudah dibuka aplikasinya? Bagaimana? Tadi yang udah punya aplikasi Minitab siapa aja? Udah Bu, udah dibuka. Oke, sudah dibuka ya. Coba langsung dimasukkan ini datanya. Ya, cara memasukkan datanya ya. Karena ini saya sudah punya data sebelumnya ya. Jadi buka worksheet baru aja. Di worksheet 5. Ya. Kelihatan nggak ini datanya? Angka-angkanya yang di PowerPoint. Kelihatan ya? Kelihatan Bu. Oke. Coba langsung dimasukkan datanya. Ini mudah ya. Kita langsung ketikkan di sini. 5, 6, 5, 13, 9, 3. Ini kan walaupun menyamping gitu ya, menyamping datanya, tapi ini kita masukkan ke dalam satu kolom saja. Ya, karena perintahnya memang inputkan data berikut ke dalam satu kolom dengan eh, nama variabel contoh. Untuk menamakan variabelnya, kita langsung klik saja di sini. Bisa langsung klik di sini dan langsung kita tuliskan contoh gitu. Ini untuk menamakan variabelnya, ya. Nah, sampai seterusnya. Gitu ya. Sampai angka 7. Nanti bisa diaplikasikan. Kemudian untuk penginputan melalui file, kita bisa menggunakan menu file ya. Di sini di bagian atas ini ada pilihan-pilihan menu, ada file, edit, data, calc, start, graph, editor, tools, window, help, dan assistant ya. Nah, penggunaan ini nanti kita akan lihat apa saja yang terdapat dalam menu-menu ini gitu ya. Nah, kemudian kalau kita buka di menu data, coba dibuka di menu data ya. Di sini ada banyak submenu yang tersedia ya. Ada subset, ada sort, rank, delete rows, dan lain-lain gitu ya. Nah, sort yang pertama ini sort ini berfungsi untuk mengurutkan data. Mengurutkan data bisa dari yang terkecil ke yang terbesar atau dari yang terbesar ke yang terkecil gitu ya. Nanti bisa diatur. Oke, coba yang sudah punya Minitab kita coba sort data yang tadi di input dulu gitu. Ini data yang tadi ya. Silakan di input dulu. Karena nanti kita akan pakai data ini untuk seterusnya. Silakan yang punya Minitab di input. Yang belum punya mungkin bisa sambil di-download ya. Silakan di input dulu datanya. 7, 3, 4, 2. Cara menginputnya ini sama aja kayak kita nginput ke Excel. Ya.
Sudah? Delapan, 5, 3, 5, 1, 6, 15, 5, 6, 2, 5, 1, 2. Ada yang sudah berhasil? Ya, datanya semua ada 50 ya. Oke. Kemudian tadi kita ada ini ya, ada yang namanya menu sort ya. Kita coba urutkan. Ini kan datanya masih sembarang banget ya. Masih tidak beratur gitu dari yang kecil sampai yang besarnya. Nah, cara mengaturnya eh, klik di data, di menu data, kemudian pilih sort ya, di sort. Nah, kemudian klik di C1 ini. Ini kan keluar ada ini apa? Ada kolom to sort by dan kolom to sort. Nah, di sini berisi untuk ini berisi variabel data yang kita punya. Nah, kebetulan untuk di Minitab kita baru punya satu kolom saja, makanya di sini hanya muncul satu. Nah, kemudian kita klik select, akan muncul di sini, akan muncul di kolom to sort by. Ya, kita mau mengurutkannya seperti apa, dari besar ke kecil atau dari kecil ke besar gitu ya. Kalau descending ini ada decreasing dan increasing ya. Ini tapi di PowerPoint saya descending ini masih menggunakan Minitab yang lama, makanya pilihan katanya descending ya. Sementara Minitab yang saya gunakan ini Minitab yang baru ya. Oke, dipilih aja salah satu, mau increasing atau decreasing. Increasing ini kalau kita mau mengurutkan data dari yang increasing apa ya? Dari besar ke rendah ya. Apa kebalikannya? Pengertian increasing apa? Menurun? Naik, Bu. Naik ya? Meningkat, Bu. Oh, yang meningkat. Berarti dari kecil ke Besar, besar Bu. ya. Nah, ini kalau kita ingin mengurutkan data dari yang terkecil sampai yang terbesar, kita pilih increasing. Kalau kita ingin mengurutkan dari yang besar sampai yang kecil, kita pilih decreasing gitu ya. Nah, kita pilih increasing aja. Oke. Dari kecil ke besar. Kemudian di kolom to sort, kolom to sort ini diisikan kolom yang menjadi acuan pengurutan data jika terdapat beberapa kolom yang ingin diurutkan. Nah, kebetulan di sini kan cuma ada satu kolom data kita ya. Maka apa namanya? Ini data yang tadi itu mau nanti hasil setelah diurutkannya itu akan diletakkan di mana? Gitu. Itu pengertiannya kolom to sort.
Bukan, kolom to sort, kolom yang mana yang akan kita urutkan, datanya yang akan kita urutkan. Nah, untuk hasilnya mau kita letakkan di mana, itu pilih di ini, di storage location. Nanti kita mau letakkan di mana? At the end of current worksheet, in the original column ini, kita menampilkan hasilnya nanti di kolom yang sama gitu. Artinya nanti data yang di kolom contoh ini nanti akan berubah dari yang kecil sampai yang ke besar gitu. Ya, tapi data awal kita akan hilang gitu karena akan berubah di sini ya. Nah, kita untuk melihat perbedaannya kita pilih saja at the end of current worksheet gitu ya. Kemudian klik OK. Nah, di sini ya akan muncul sorted contoh. Ini data yang sudah diurutkan. Oke ya. Itu untuk menu sort. Nah, kemudian ada lagi submenu yang namanya ini contoh ya, contohnya yang tadi ya. Kemudian ada lagi yang namanya rank. Di menu data ini ada rank. Rank ini berfungsi untuk memberi peringkat pada data dengan nilai 1 untuk data terkecil, nilai 2 untuk data terkecil berikutnya, dan seterusnya. Nah, coba kita klik di submenu rank ya. Nah, untuk rank ini di gambarnya ada terdiri dari rank data in, berisi data pengamatan yang akan diperingkatkan. Kemudian store rank in, ini menunjukkan lokasi peringkat data. Nih, kalau kita ingin memeringkatkan data, mungkin nanti dalam penelitiannya diberikan sejumlah data gitu ya. Kemudian dalam metodenya memerlukan ranking data gitu. Memerlukan ranking dari data yang kita miliki. Maka bisa menggunakan Minitab ya, dengan cara tadi klik data, kemudian pilih menu rank. Nah, kemudian di rank data ini kita masukkan data yang mana yang akan kita rankingkan. Ya, tentu data yang awal ya, data yang awal, bukan data yang sorted. Data sorted ini data yang sudah diurutkan, atau kalau mau dirankingkan data yang sudah diurutkan juga boleh, terserah nanti data yang mana yang mau diurutkan. Ya. Nah, pilih select ini karena ini sudah sih. Nah, pilih select. Kemudian store rank in ini lokasinya nanti mau kita taruh di mana gitu. Hasil dari perangkingan. Mau kita taruh di kolom yang mana. Kemudian klik OK. Nah, di sini akan muncul angka-angka ini ya. Angka-angka ini. Kenapa ini berbeda sekali dengan data awal ya? Ada 32, sementara di data kita tidak ada angka 32. Nah, di rank ini sifatnya kalau misalnya terdapat 2 atau lebih data yang bernilai sama, maka untuk data tersebut akan diberikan peringkat rata-rata ya. Contohnya di sini kita coba lihat di kolom sorted contoh ya. Ini angka 1 aja ada berapa banyak gitu. 1, 2, ada 8 kan? Ada 8. Nah, ini untuk yang angka 1 ada 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini dijumlahin semua. Kemudian dibagi dengan emang iya ding. Ya, rankingnya itu kan dari 1 sampai dengan 8. Nah, 1 sampai 8 itu dijumlahin. 1 tambah 2, tambah 3, tambah 4, tambah 5, tambah 6, tambah 7, tambah 8. Kemudian dibagi dengan 8 nanti. Sehingga untuk yang 1, rankingnya adalah 4,5. Gitu. Gitu untuk perankingan ya. Dan kemudian untuk angka 2 itu berada pada peringkat yang dimulai dari angka 9 ya kan.
dari 9 pada data yang ke-9, 9 tambah berapa, tambah berapa, tambah berapa, nanti sebanyak angka 2, sebanyak angka 2 yang ada di sini, kemudian dibagi sebanyak berapa ada angka 2 di sini, gitu ya. Untuk perangkingan. Nah, kemudian ada lagi menu delete rows. Nah, delete rows ini berfungsi untuk menghapus baris pada kolom di jendela worksheet. Ya. Nah, langkahnya adalah milih data, kemudian delete rows. Nah, kita bisa menghapus baris-baris data yang tidak kita kehendaki. Jadi nggak perlu dilakukan secara manual. Ya, kalau misalnya datanya sedikit, mungkin bisa kita langsung klik di baris-baris yang kita inginkan, langsung klik hapus gitu ya. Tapi kalau misalnya datanya banyak, bisa menggunakan ini delete rows ini. Ya, misalnya baris yang kita mau hapus itu adalah baris ke-1 sampai dengan ke-3. Langsung saja klik di sini. Ya, 1, titik 2, 3. Kemudian ini berisikan kolom yang mau kita hapus datanya. Misalnya kita mau menghapus data di kolom contoh baris 1 sampai ke 3. Nah, begini. Ya, di C1 contoh kita ingin menghapus data dari baris 1 sampai dengan baris ke-3. Kemudian klik OK nanti. Gitu ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan mungkin bisa langsung disanggah ya. Kalau ada yang belum bisa ngikutin. Nah, kemudian itu untuk delete rows tadi. Ya, selanjutnya ada menu calc. Ya, di sini ada calc kan. Nah, calc ini kalkulator artinya. Nah, terdiri dari beberapa submenu, diantaranya ada bisa dilihat di sini pada gambar, kolom statistik berfungsi untuk perhitungan statistika deskriptif dari suatu kolom yang dipilih dan hasilnya ditampilkan di jendela session. Langkah perhitungannya adalah pilih calc, kemudian pilih kolom statistik. Nah, untuk menu calc ini kalau misalnya kita ingin menghitung misalnya min, median gitu ya, itu bisa menggunakan menu calc, kalkulator ini ya. Bukan ini. Di calc kolom statistik. Ya, di sini ada sum, standar deviasi, nilai minimum, maksimum, range, median dan semuanya gitu ya. Selanjutnya ya itu yang tadi ya, kolom statistik ini, input variabel ini merupakan variabel mana yang mau kita hitung nanti, yang mau kita dapatkan perhitungannya, data yang mana gitu ya. Kemudian store result ini boleh diisi boleh enggak, misalnya kita mau hasil dari perhitungannya itu mau diletakkan di kolom apa. Misal kita ingin memasukkan hasil minnya nanti di kolom C4, maka klik saja C4 di sini. Nah, kalau misalnya tidak kita isikan juga boleh. Nanti hasil dari perhitungan ini akan ditampilkan di sini. Jendela session di sini. Ya. Gitu. Seperti ini. Nah, kemudian kita coba untuk penyajian data ya. Penyajian data. Jadi ada sebuah data sebagai berikut. Nah, coba diketik lagi ya. Ketik lagi. Nanti dari data ini kita akan membuat histogram dan box plot. Ya, silakan dimasukkan dulu datanya. Bagi yang sudah punya Minitab, kelihatan ya? Oh iya, ini kan di Minitab, di PowerPoint datanya kan titik ya, 35.2. Ini artinya 35,2. Nah, kalau untuk Minitab saya, kalau untuk bilangan desimal dia menggunakan koma. Ya,
Ada tapi Minitab yang untuk bilangan desimal yang menggunakan titik, ya. Kalau di Minitab saya misalnya menggunakan titik untuk angka desimalnya, maka ini akan berubah menjadi teks, ya. Datanya akan berubah menjadi teks sehingga nanti kalau kita melakukan perhitungan dia nggak akan bisa, ya. Jadi diubah dulu kalau kalau misalnya Minitabnya nggak bisa titik, berarti diubah jadi koma, ya. Oke, silakan dimasukkan dulu ya datanya ya. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh sekalian ya. Gimana, bisa? Bu, ini dijadiin satu kolom, Bu. Iya, dijadiin satu kolom semuanya. Masih dulu. Kemudian di variabelnya itu dinamain darah, ya. Kita ini udah pertemuan ke-6 ya. Apa baru 5? Pertemuan keberapa ini? Kalau tidak salah ke-6, Bu. Udah ke-6 ya. Ke-6 udah keluar belum jadwal UTS-nya? Tanggal 15 November, Bu. Kalau untuk statistik hari apa? Senin. Hari Senin. Jam berapa ujiannya? Kemarin yang pas, kan pertama kan jadwalnya tanggal 2 ya, Bu, 2 November. 7 November. Itu sih pagi sesuai sama matkul. Oh gitu. Tapi diundur ya? Kalau Diundur jadi tanggal 15 ya? ya, yang tanggal 15 belum di-share lagi jadwalnya. Oh gitu. Berarti masih ada 3 minggu lagi ya. Masih lama dong. Oke. Bu, ini nanti caranya bisa nggak, Bu, nanti Ibu masukin YouTube lagi? Soal tadi Minitab saya error, jadi ketinggalan. Oh gitu. Ya boleh. Masih. Sekarang udah bisa Minitab-nya? Belum, yang atasnya nggak kebuka gitu loh, Bu. Jadi cuman kolomnya doang. Oh, yang worksheet-nya aja. Iya, yang worksheet-nya nggak kebuka. Worksheet-nya nggak kebuka? Iya, nggak keluar. Coba diklik di file, kemudian new, pilih worksheet. Nah, bisa.
Yang projectnya deh Bu atasnya. Kan itu kan kolom-kolomnya ada. Yang atasnya nggak bisa. Oh, yang session ini ya? Iya, itu. Oh, iya, iya. Ini lagi coba download SPS sih. Oke. Oke, ada yang udah selesai menginput datanya? Ada yang udah selesai? Ya, yang udah selesai, ya. Kita akan mengeluarkan gambar histogram, ya. Histogram untuk data yang tadi. Caranya, ya, klik di graph, ya, klik di graph, kemudian pilih histogram. Pilih histogram. Nah, pilih yang simple. Pilih yang simple aja. Kalau kita ingin melihat gambar histogramnya saja. Nah, kalau yang with fit ini, kalau kita ingin melihat kurva distribusi datanya, apakah mengikuti distribusi normal atau tidak, gitu. Ya, kemudian klik OK. Nah, di sini akan muncul gambar seperti ini, ya. Ini berisikan kolom-kolom yang mau kita tampilkan histogramnya. Klik aja di C1, kemudian select, nanti akan muncul di graph variabel ini. Ya, kemudian klik OK. Ya. Klik OK, akan muncul histogram seperti ini. Nah, dari data ini kira-kira dia menjulur kemana? Menjulur ke kiri ya. Menjulur ke kiri ini kan agak ke kiri datanya, panjang ke kiri maksudnya, panjang ke sini. Nah, panjang ke kiri datanya. Nah, kalau misalnya datanya itu panjang ke kiri, maka rata-ratanya lebih kecil dibandingkan dengan nilai median, gitu ya, sesuai dengan teori yang telah kita pelajari di pekan kemarin, ya. Nah, itu untuk histogram. Oke, kemudian kalau untuk box plot, ini bisa diturunkan. Kalau untuk box plot, pilih lagi di graph. Klik box plot. Nah, pilih yang simple juga. Klik OK. Sama seperti tadi ya. Klik di sini, kemudian klik select. Kemudian klik OK. Akan keluar box plot seperti ini. Ya. Nah, untuk box plot ini ada sekian banyak garis ya. Nah, garis-garis ini ada artinya semua ya. Tidak tampil dengan apa adanya gitu. Maksudnya ini mempunyai arti untuk setiap garis-garis ini. Yang di atas ini merupakan menunjukkan nilai maksimum berada di mana, gitu ya. Ini untuk menunjukkan nilai maksimum, berarti di sini dia antara angka 47,5 sampai dengan 45. Nah, untuk garis yang di atas ini yang di kotak ya, kan ada 3 garis ya. 2, 3. Nah, untuk bagian atas ini merupakan nilai kuartil 3.
Nilai kuartil 3 dia berada di sini. Untuk yang di tengah ini merupakan nilai median, dan yang di bawah ini merupakan nilai Q1, dan garis ke bawah ini menunjukkan nilai minimum berada di mana, di angka 35 gitu ya. Nah, untuk garis ini namanya whisker gitu. Nah, kalau misalnya secara kasat mata kan untuk kita mengetahui angka pastinya kan kita nggak tahu ya, karena kan ini berada di antara 47,5 sampai 45. Kita letakkan saja kursor di sini, maka akan kelihatan gitu nilainya berapa, nilai mediannya berapa gitu ya. Mediannya 41,15 gitu. Nah, kemudian itu untuk box plot ya. Oke, kalau di slide saya ini gambarnya melintang, tapi kalau di sini gambarnya ke atas gitu. Oke, itu ya untuk box plot. Oke, itu untuk Minitab. Sekarang kita akan belajar tentang SPSS ya. Baik, yang punya SPSS silakan langsung dibuka aplikasinya ya. Nah, SPSS apa sih? SPSS itu dia merupakan singkatan dari Statistical Program for Social Science. Ya, dapat digunakan untuk mengolah data statistika dalam bidang-bidang sosial. Nah, kemudian ada beberapa menu utama dalam SPSS. Yang pertama ada file. File ini berisi fasilitas pengelolaan atau manajemen data dan file. Kemudian ada transform, digunakan untuk memanipulasi data. Terus ada analyze, digunakan untuk menganalisis data. Terus graph, digunakan untuk memvisualkan data. Dan utilities, digunakan untuk berkaitan dengan utilitas dalam SPSS. Nah, untuk pemilihan file data pada SPSS dia bisa memasukkan data secara langsung. Ya, caranya adalah mengetikkan secara langsung dalam satu kolom yang diinginkan. Atau kemudian yang kedua, pilih menu view dan variabel untuk mengganti nama variabelnya. Atau dengan cara yang kedua, aktifkan dulu variabel view-nya, kemudian isikan nama variabel pada kolom name, dan kemudian atur kolom type sesuai dengan kebutuhan. Ya. Nah, kita buka dulu ya SPSS-nya ya. Silahkan dibuka yang punya SPSS. Tadi kayaknya banyak yang punya SPSS. Oke. Dibuka ya. Ini saya udah masukin datanya, makanya udah ada. Oke, silakan dibuka yang bagian ininya. Buka kan kalau kita buka SPSS itu nanti akan muncul output dan bagian ininya, bagian untuk masukkan data. Ya, kita masukkan data terlebih dahulu. Ya. Oke. Di bagian variable view ini, ada ada tipe-tipe ya. Ini berfungsi untuk kita mengatur tipe data yang kita mau. Misalnya nanti tipe data kita itu numerik atau koma atau dolar, string ini kalau misalnya datanya itu data kualitatif, misalnya dalam bentuk huruf gitu ya, string. Nah, itu nanti bisa diatur di sini. Kemudian ada width ya, width untuk menentukan digit atau karakter data yang diinputkan. Ada berapa banyak nanti digit yang dari angka-angka data yang kita punya. Kemudian desimal, kita mau misalnya data desimal kita itu mau berapa angka di belakang komanya. Ini bisa kita atur di sini. Bisa kita kurangkan, bisa kita naikkan. Gitu ya. Atau kita nggak mau ada koma-koma sama sekali, bisa dinolkan gitu. Kemudian ada label ini untuk memberikan keterangan penjelas dari variabel. Terus ada values ini
memberikan penjelasan nilai-nilai individual dengan labelnya. Terus ada missing values, ada columns, align, measure ini untuk skala data. Mungkin sekarang masih awam banget ya, kan belum terlalu tahu gitu ada data apa aja gitu, tapi nanti ketika semakin lanjut akan diketahui gitu ya, akan tahu apa fungsi-fungsi dari ini gitu ya. Oke, kemudian ada role dan selanjutnya ya itu untuk keterangan dari nama-nama ini ya, ada name, type, with, desimal dan seterusnya. Kemudian kalau untuk mengambil data dari file bisa juga di SPSS gitu ya. Pilih menu file, open, pilih tempat pengambilan data di login misalnya dalam folder data sehingga muncul tampilan. Nah, jadi untuk SPSS ini juga bisa kita mengambil data dari yang udah pernah kita simpan, baik itu berupa data SPSS itu sendiri atau data dalam bentuk Excel. Bisa ya, bisa kita ekspor ke Excel. Gitu ya. Kemudian nah, data yang tadi silahkan coba dimasukkan ke Excel, ke SPSS ya. Caranya karena kan di sini dikatakan bahwa data volume sel per 100 cm kubik darah per 20 orang wanita adalah sebagai berikut. Maka namakan data itu darah ya. Cara menamakannya klik di variable view, terus di name ini ketik darah gitu. Nah, dari data ini kita akan mencari mean, median, dan modus gitu ya. Silahkan ya di input dulu datanya. Oke, setelah menamakan nama variabel di ini variable view, kemudian balik lagi ke data view, kemudian kita masukkan data-datanya ya. Kalau untuk di SPSS bilangan desimalnya itu menggunakan titik ya. Kalau menggunakan koma di saya nggak bisa gitu. Oke, silakan di input ya. Bisa di inputnya? Gimana? Apakah bisa? Enggak, Bu. Oh, kenapa Bu, tuh? maaf, Bu. Saya nggak ngerti, Bu, karena tadi sambil download ini sambil install Minitab, jadi nggak terlalu merhatikan. Kalau sekarang kita ini dulu SPSS dulu, buka dulu SPSS-nya. Iya, oke. Nah, Nah, dari langkah awalnya boleh nggak, Bu? wah, udah jauh, ketinggalan, nggak jauh banget sih. Di ini dulu di variable view. Variable view, ya. Nah, di situ kan ada name, type, gitu kan, dan seterusnya. Ya, Nah, klik di name itu, masukkan darah. darah. Udah, Bu? Udah. Udah.
Kemudian balik lagi ke data view. Data view ini untuk kita masukkan data-datanya. Kok ini balik lagi ya? Iya, balik lagi ke data view. Variable name contains an illegal character, Bu. Coba di share link. Saya. Oh, ini. Nggak di variable view-nya coba. Iya, Bu. Dari sini, variable view. Ya. Ini kan gini, Bu. Jangan di spasi. Oh. Ya, jangan pakai spasi. Begini aja. Ya. Coba balik ke data view. Muncul kan? Iya. Ya. Kalau misalnya ini ada var ininya itu? Nggak apa-apa kan. Nanti kan yang kita pakai nggak semua. Oh. Jadi untuk di kolom name itu dia nggak boleh pakai spasi, ya. Kalau misalnya data kita itu mau ada pemisahan antara satu suku kata dengan kata yang lain, bisa menggunakan titik atau garis bawah atau yang lain-lain gitu. Yang penting tidak boleh ada spasi gitu, ya. Oke, Bu. Baik, Bu. Mm-mm. Terus ini tinggal dimasukin datanya aja kan? Iya. Angka-angka tadi ya? Iya. Oke, terima kasih, Bu. Ya, coba balik ke variable view tadi. Sebentar. Ini? Ya, ke kanan coba. Kanan. Ke kanan. Nah, di measure-nya itu pilih nominal ya? Iya. Ya, nggak apa-apa sih. Apa aja boleh datanya. Oke, lanjut masukkan data di data view ya. Iya, Bu. Saya hentikan presentasi ya, Bu. Iya, boleh. Apa di sini aja? Baik, Bu. Yang lain apakah ada masalah? Ada yang sudah selesai menginput datanya? Sudah ya? Oke. Kalau sudah selesai, nggak ada masalah ya. Kita lanjut. Kemudian kita diminta untuk mencari pusat data. Pusat data itu bisa mean, median, dan modus ya. Kita sudah memasukkannya. Kemudian klik analyze ya, pilih menu analyze, descriptive statistik, kemudian pilih descriptive, maka akan muncul kotak ini nanti. Nah, kita coba ya, klik analyze, pilih descriptive statistik, kemudian pilih deskriptifnya. Nah, ini akan muncul seperti ini. Nah, ini bisa langsung klik 2 kali atau klik tanda panah ini juga boleh. Nanti dia akan berpindah ke variabel S. Variabel S ini maksudnya variabel yang mau kita
hitung datanya, kolom yang mana yang akan kita hitung. Nah, kemudian pilih di option dulu. Nah, di option ini yang mana aja, perhitungan apa aja yang akan kita keluarkan. Ya, kita bisa pilih min, ada standar deviasi, nilai minimum, nilai maksimum, dan yang lain-lain gitu ya. Kemudian klik continue. Kalau misalnya kita ingin mendapatkan nilai total datanya itu ada berapa, bisa klik sum juga. Ya, continue, kemudian klik OK. Ya, maka nanti hasilnya akan keluar di output, di layar output seperti ini. Muncul kotak seperti ini. Ya. Nah, dari sini datanya ada minimumnya, nilai paling kecilnya itu adalah 35,2, kemudian nilai paling maksimumnya adalah 45,9, total datanya adalah 812, rata-ratanya adalah 40,6 dengan standar deviasi 3,16 gitu ya. Nah, kemudian kalau untuk mengetahui nilai median dan modus ya, bisa klik di analyze, descriptive statistik, kemudian pilih frequencies. Nah, pilih yang ini, frekuensi. Ini sama seperti tadi, dimasukkan dulu ke dalam kotak variabel, kemudian pilih yang statistik. Ya, pilih yang statistik. Nah, di sini klik bagian mana aja yang akan kita keluarkan. Ya, perhitungan apa aja yang akan kita keluarkan nanti. Ini ada min, median, modus, ya. Kemudian ada kuartil juga di sini. Ya, mau kita keluarkan nilai-nilainya ya. Nilai minimum maksimum kan sudah ada tadi ya. Nah, klik continue ya. Kan perintahnya untuk mengeluarkan nilai min, median dan modus aja tadi ya. Pilih continue. Di continue kemudian klik OK. Ya. Nah, ini akan keluar hasilnya seperti ini. Nah, ini tabelnya. Ya. Nah, dari sini kita dapatkan hasil minnya adalah 40,6, nilai mediannya adalah 40,8 dan nilai modusnya adalah 35,2 gitu ya. Jadi nggak perlu lagi kita hitung secara manual pakai kalkulator gitu ya, pakai SPSS lebih cepat. Kalau manual kan harus dihitung-hitung lagi cara lama gitu prosesnya gitu. Pakai rumus lagi dan segala macam gitu ya. Gimana kira-kira sampai sejauh ini bisa paham? Paham, Bu. Oke, bagus. Nah, kemudian kalau untuk mau menyimpan output ini kan bisa disimpan ya. Kalau untuk mau menyimpan bisa klik menu file, terus di save sehingga akan muncul bla 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 bla. Nah, kalau misalnya kita ingin menge-save hasil ini, hasil yang udah kita kerjakan ini ya, bisa langsung di save aja gitu. Terus nanti kita mau nge-save di mana, sama aja kayak kita nge-save file yang di Microsoft Excel ya gitu, gitu ya. Baik, ada yang ingin ditanyakan sampai sejauh ini? Kalau tidak ada, kita lanjut ya, satu lagi. Nah, ini ada latihan ya. Karena semuanya di sini enggak semuanya ada SPSS dan Unitab, jadi saya minta untuk di sini komtinya hadir nggak? Ketua kelasnya hadir kan? Hadir, Bu. Oke, Tegar ya. Tegar, kita yang hadir hari ini ada berapa orang? Kurang lebih ada 36. 35 ya. Nah, Tegar, 35 orang ini bagi dalam 4 kelompok aja. Ya.
bagi 4 kelompok. Nanti ya dibagi dulu aja deh ya, Tegar ya. Kita tolong. Mungkin bisa di share screen juga biar kelihatan nanti nama-nama kelompok. Gimana Tegar, bisa? Kenapa, Bu? Bisa langsung dibagi kelompok ya? Ya, bisa, Bu. Berarti kira-kira ada yang 8, ada yang 9 ya, Bu? Ya nggak masalah. Nah, usahakan nanti dalam setiap kelompok itu ada yang punya aplikasi, jangan kadang nanti ada yang nggak punya gitu. Kasihan nanti nggak bisa mengerjakan. Ya, nanti latihan ini dikerjakan di kelompoknya masing-masing ya. Nanti kelompok 1 atau kelompok 2, kelompok 3 atau kelompok 4 mengerjakan box plot pakai SPSS, kemudian kelompok 2 mungkin mengerjakan box plot pakai SPS Minitab, kemudian kelompok 3 menghitung histogram pakai Minitab, dan kelompok 4 menghitung histogram pakai SPSS gitu ya. Yang penting sekarang dibagi dulu aja teman-temannya dalam 4 kelompok. Oke, ditunggu ya Tegar. Baik, Bu. Ya. Mungkin sambil ini ada yang ingin menanyakan, ada yang punya masalah. Jadi diskusikan, silahkan ya. Kalau sudah langsung dikabari ya. Oh iya, absennya belum saya share ya. Bentar ya. Ya, sambil menunggu bisa ini dulu, isi absen dulu. Absen linknya udah saya kirim di room chat.
Ibu, maaf, berarti yang di bagian upload tugasnya dikosongin aja. Iya, boleh. Karena itu kan nggak wajib. Oke, terima kasih, Ibu. Iya, sama-sama. Ibu mohon izin. Ya. Untuk nama-namanya saya sebutin aja ya. Jadi yang ikut ke Gimit ini ada 39 orang. Habis itu saya udah jadi kelompokin jadi 4. Oke. Nggak bisa di-share screen ya? Tegar. Takut Saya nanti. nyatetnya di ini sih. Oh, atau di ini aja, dikirim di chat, forum chat ini Gimitnya. Nyatetnya pakai pulpen ya? Nyatetnya pakai note lain. Oh gitu. Nggak bisa kan di-share? Maksudnya biar nanti teman-teman nggak lupa ada di kelompok berapa gitu. Daripada disebut-sebutin ulang kan, mending ditampilkan saja gitu. Gimana? Susah ya? Iya, Bu. Ya Kalau saya, misalnya gimana? saya tulis ulang di apa? Di chat Gimitnya, Bu. Boleh, tapi kalau memang mau lebih mudah, di screenshot aja, terus dikirim ke WA grup juga boleh. Gitu. Gimana? Ibu, maaf, boleh nanya lagi nggak, Bu? Boleh. Gimana? Tampilan tampilan boleh share screen nggak, Bu? Tampilannya Iya, beda. boleh, boleh. Iya, oke. Yang dari sini, Bu, yang dari analyze. Ya. Habis itu deskriptif statistik ya. Mm-mm. Lalu ke yang mana, Bu? Tadi mau menghitung apa? Hmm, Oh, yang di slide sebelumnya ya? iya, yang Kalau mau menghitung mean, median, dan modus, pilih frequencies. Ya, di situ. Nah, masukkan dulu variabelnya yang mana. ini. Ya, Oh, klik 2 ini. kali di darah. Oke. Nah, terus pilih statistik. Ini. Ya, di situ pilih apa aja yang mau dikeluarkan data hasilnya. Kita nulis kalau ini apa, Bu? Itu nggak usah diisi dulu. Kan yang diminta hanya untuk mengeluarkan mean, median, dan modus aja kan? Hmm, Ya, ya. itu tinggal diklik aja mean, median, modus. Ya, terus pilih continue. Nah, oke. Oh, Nah, oke. ya kan? Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Gimana Tegar? Sudah? Oh, Sudah, sudah. Bu, udah ada di chat. Ya, sudah ada di chat ya.
Oke, terima kasih Tegar. Kelompok 1 ada Adam, Afia, Alma, Amorita, Andita, Andre, dan seterusnya. Kelompok 2 juga ada. Nah, saya ingin memastikan terlebih dahulu ya. Untuk yang kelompok 1 ada yang punya aplikasi Minitab ada? Kelompok 1 ada, Bu. Oke, kalau SPSS ada? Ada, Bu. Oke. Kelompok 2 yang punya Minitab siapa? Saya, Bu. Syarifah. Oke. SPSS? Saya juga ada, Bu. Banyak, Siap. Bu. Kelompok 3. Kelompok 3 yang punya Minitab ada? Gimana kelompok 3? Saya lagi download SPSS, Bu. Minitab nggak punya? Belum ada. Oh, belum ada. Yang lain? Marsiani kelompok berapa ya? Itu Bu, Ani di kelompok 3. Oh, iya. Oke, ada apa Ani? SPSS atau Minitab? Atau ada dua-duanya? Oh, Minitab aja. Oke. Kelompok 3 ada Minitab ya. Terus kelompok 4 ada apa? Yang punya Minitab siapa? Bu, susah. Kenapa? Mau diinstal cuman susah, Bu. Dua-duanya ya? SPSS udah. Oh, SPSS Minitab ada. SPSS ada tapi ya. Iya, ada. Oke, sip. Nggak apa-apa, yang penting salah satu aja dulu. Kelompok 4 berarti SPSS. Oke, kalau begitu sekarang ya untuk soal latihan ini silakan dikerjakan di kelompoknya. Untuk kelompok 1 di kelompok 3 dulu deh. Di kelompok 3 kerjakan Minitab ya. Kerjakan data ini, keluarkan hasilnya menggunakan Minitab. Ya, saya ketik dulu deh biar jelas. Yang ketiga, kemudian kelompok 4 ya, ini ya tugasnya ya. Untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Jadi tugasnya itu tidak hanya mengeluarkan gambar boxplot atau histogramnya saja, tetapi nanti soal yang B ini juga dijawab ya.
Dan kemudian diinterpretasikan hasilnya. Maksudnya dari gambar itu ada informasi apa aja gitu. Gitu ya, jelas ya? Boleh langsung dikerjakan sekarang. Nanti hasilnya bisa dikirimkan ke email saya. Oke. Baik Bu, hujan Bu. Ke email ini ya, email saya. Bisa diketik di Microsoft Word aja. Ibu mau tanya boleh? Boleh. Yang di daftar hadir itu ada upload tugas ya, itu dikosongkan saja atau bagaimana Bu? Boleh dikosongin aja. Oke, terima kasih Bu. Sama-sama.